Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Citra Harumangani dari kelas Sejarah Nabi Muhammad SAW. Ayah Nabi Muhammad bernama Abdullah bin Abdul Muthalib, sedangkan ibunya bernama Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zurah bin Hakim. Rasulullah SAW lahir pada tahun gajah, yaitu tahun di mana pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha Habasyah yang tengah ingin merobohkan Ka'bah. Tetapi dengan kebesarannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghentikan pasukan tersebut dengan mengirimkan burung-burung ababil untuk menjatuhkan batu-batu yang membawa wabah penyakit. Kejadian ini terdapat di Al-Quran, surah Al-Fil yang berarti pasukan gajah. Di tahun inilah Nabi Muhammad SAW lahir di Mekah dan dibesarkan sebagai anak yatim karena Abdullah, ayah Nabi Muhammad, wafat sebelum Rasulullah SAW lahir. Beberapa tahun setelah menghabiskan waktu dengan ibunya, Aminah, Nabi Muhammad SAW kemudian dibesarkan oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Sayangnya, umur kakeknya pun juga hanya sebentar. Setelah 2 tahun dibesarkan oleh kakeknya, Abdul Muthalib meninggal pada umur Rasul yang ke-8 dan Nabi diasuh oleh pamannya Abu Talib. Sebelum menjadi seorang Rasul, Nabi Muhammad telah mendapatkan beberapa karunia istimewa dari Allah, seperti wajahnya yang bersih dan bersinar mengalahkan sinar bulan. Tumbuh suburnya daerah tempat Halimah, ibu yang menyusui Nabi Muhammad, padahal sebelumnya gersang dan kering. Itulah tanda-tanda kebesaran Allah yang menandakan akan datangnya Nabi yang terakhir, yang memiliki kedudukan yang tertinggi nantinya. Pada saat Rasul ingin mendapatkan wahyu pertamanya, Rasul mendapatkan sebuah mimpi malaikat Jibril menghampirinya. Rasul pun menyendiri di Gua Hiro, tepatnya di sebelah atas Jabal Nur. Disitulah Rasul diperlihatkan bahwa mimpinya adalah benar. Malaikat Jibril pun datang kepada Rasul dan turunlah wahyu yang pertama yang ia bawakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Setelah mendapatkan wahyu yang pertama, Nabi kemudian melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Adapun orang-orang yang menjadi pengikut pertamanya, yaitu Khadijah, Abu Bakar As-Siddiq, Zaid bin Haritsah, Ummu Aiman, Ali bin Abu Thalib, dan Bilal bin Rabah. Setelah beberapa tahun melakukan dakwah secara diam-diam, turunlah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memerintahkan Nabi berdakwah secara terang-terangan. Setelah itu, turun perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu perintah berzakat dan juga berkurban. Pada tahun ke-11 era Nabi Muhammad SAW, terjadi peristiwa yang menyedihkan. Tahun ini sering disebut dengan tahun kesedihan karena pamannya Abu Thalib dan istrinya Khadijah wafat pada tahun tersebut. Setelah peristiwa tersebut, Allah kemudian mengutus malaikat Jibril untuk mendampingi Rasul dalam melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang disebut dengan Isra, yang dinamakan setelah itu Rasulullah melakukan perjalanan kembali dari Masjidil Aqsa ke langit ke-7 yang disebut dengan Mi'raj. Disitulah Rasulullah mendapatkan perintah sholat 5 waktu yang wajib dikerjakan seluruh umat Islam. Pada saat sahabat Abu Bakar sedang tidak di Madinah, terjadi sebuah peristiwa yang sangat menyedihkan, di mana Nabi Muhammad SAW wafat. Pada saat Abu Bakar diberitahu, beliau segera datang ke rumah Aisyah. Beliau mengucapkan pidato, "Ketahuilah, barang siapa yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad telah mati. Dan barang siapa menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah akan tetap senantiasa hidup, tidak akan pernah mati." Kemudian beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Quran Surah Az-Zumar ayat 30, yang artinya, "Sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati pula." Isim kana. Isim kana merupakan huruf yang memberikan harokat domah pada kata benda, nama orang,
nama kota, kata tunjuk, kata ganti orang atau isim domir, dan memberikan harokat fathah pada khobar. Kana adalah huruf dari fi'il madi dan bertugas merofokkan atau memberikan harokat domah kepada isim dan menasabkan atau memberikan harokat fathah kepada khobar. Berikut contoh isim kana.